bahwa Muhammad Ali Pasha itu adalah seorang pengkhianat. Bagaimana ceritanya? Nah, nanti saya ceritain. Halo, assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku mau storytelling tentang Muhammad Ali Pasha. Teman-teman udah pada dengar atau udah pernah dengar? Mungkin teman-teman yang berpendapat bahwa nama Muhammad Ali Pasha itu adalah seorang pahlawan gitu ya. Nah, namun ada cerita tersembunyi gitu yang tidak banyak orang tahu bahwa Muhammad Ali Pasha itu adalah seorang pengkhianat. Bagaimana ceritanya? Nah, nanti saya ceritain. Jadi teman-teman, Muhammad Ali Pasha ini adalah seorang pengkhianat yang hampir meruntuhkan khilafah. Wow, bagaimana bisa gitu ya? Jadi gini, bagaimana jika saya katakan gitu, bahwa ancaman terbesar bagi Daulah Utsmaniyah itu, ia bukan datang dari Eropa, bukan dari Rusia, namun dari seorang gubernur yang diangkat dan dibesarkan oleh kekhalifahan itu sendiri. Ya, tadi udah saya bahas bahwa namanya adalah Muhammad Ali Pasha. Ia bukan musuh dari luar, ia bukan musuh dari penjajah, ia adalah seorang pejabat resmi yang disumpah oleh Sultan. Gimana ceritanya? Jadi gini, awalnya ia itu tampak sebagai pahlawan gitu ya teman-teman. Ia datang sebagai bagian dari pasukan Utsmaniyah untuk mengusir pasukan Perancis yang berada di Mesir. Ia diangkat menjadi gubernur Mesir atas nama Daulah Utsmaniyah. Ia membantu Sultan menumpas pemberontakan di Hijaz. Nah, saat itu, ia terlihat sebagai pembela khilafah nih teman-teman. Nah, namun, kekuasaan mengubah segalanya. Begitu militernya kuat, begitu ekonominya stabil, dan begitu ia merasa Mesir itu ada di dalam genggamannya, kesetiaannya itu mulai diganti menjadi sebuah ambisi. Ia meminta Suriah, ia menuntut wilayah tambahan, dan ketika tuntutannya itu tidak dipenuhi sesuai keinginannya, ia tidak berdiplomasi. Nah, lalu ia mengirimkan pasukan, teman-teman. Sehingga pada tahun 1831, putranya Ibrahim yang bernama Ibrahim Ali Pasha memimpin invasi ke wilayah Syam, yaitu tanah milik Sultan itu sendiri. Nah, ini bukan sekadar konflik politik, teman-teman. Ini bukan sekadar salah paham administratif. Namun, ini adalah sebuah pemberontakan bersenjata terhadap khalifah, sehingga kota demi kota jatuh. Tentara Utsmaniyah dipukul mundur, bahkan teman-teman Anatolia nih sebagai jantung kekuasaan Islam saat itu nyaris direbut. Nah, bayangkan nih, jika Eropa itu tidak campur tangan, bisa saja Istanbul jatuh ke tangan gubernurnya sendiri. Nah, menurut teman-teman apakah itu bukan sebuah pengkhianatan? Namun pendukungnya ini berkata, tapi dia memodernisasi Mesir, tapi dia membangun tentara modern, tapi dia membawa kemajuan. Nah, pertanyaannya sederhana nih teman-teman. Apakah kemajuan membenarkan pengangkatan senjata terhadap pemimpin yang sah? Dan apakah ambisi pribadi boleh mengorbankan persatuan umat? Nah, karena akibat tindakannya nih teman-teman, Daulah Utsmaniyah itu makin lemah. Sultan akhirnya terpaksa meminta bantuan kekuatan Eropa, sehingga intervensi asing itu makin dalam, dan retakan dalam tubuh kekhalifahan itu makin melebar. Memang, ia tidak mendeklarasikan diri sebagai khalifah tandingan. Ia juga tetap menyebut dirinya, Muhammad Ali Pasha ini menyebut dirinya sebagai bagian dari Utsmaniyah. Tetapi, dalam praktiknya nih teman-teman, ia membangun dinastinya sendiri. Ia memastikan Mesir diwariskan keturunannya. Gimana, teman-teman? Sama kayak pejabat Konoha ya. Ia menjadikan wilayah Islam gitu sebagai alat ambisi keluarganya. Nah, sejarah mungkin tidak akan menyebutnya sebagai bapak modern Mesir. Namun, dari segi sudut pandang loyalitas kepada khilafah, sulit menolak satu kenyataan pahit, bahwa ancaman paling berbahaya itu bukan selalu datang dari musuh, bukan selalu datang dari kapal perang. Terkadang ia datang dengan sumpah setia, lalu menusuk dari dalam, bagaikan duri dalam daging gitu ya teman-teman.
Nah, dan Muhammad Ali Pasha ini merupakan contoh nyata bagaimana ambisi itu bisa lebih tajam daripada pedang busuk. Oke, sekarang saya ingin tanya kepada kalian, gitu ya. Kalau misalnya seorang pejabat itu diberi sebuah amanah oleh negara, lalu ia membangun kekuatan sendiri dan menyerang pusat kekuasaan demi ambisi dinasti, apakah itu sebuah reformasi atau sebuah pengkhianatan? Dan apakah kita harus menilainya dari hasil modernisasinya atau dari kesetiaan terhadap sumpah dan kepemimpinan yang sah? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian, Muhammad Ali Pasha itu pahlawan atau pengkhianat? Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.